Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman para pejuang CPNS, pada video kali ini kita bahas soal TIU yang bagian soal cerita. Nah, soal cerita di TIU itu ada banyak modelnya ya teman-teman. Ada bentuk skala, perbandingan senilai, perbandingan terbalik, aritmatika sosial. Nah, untuk itu kita coba ingat kembali dulu seperti apa definisi-definisi dari beberapa soal tersebut. Kita mulai dari skala. Jadi skala itu definisinya adalah perbandingan antara ukuran pada gambar atau peta dengan ukuran sebenarnya. Jadi perbandingan realnya, real dibanding gambar gitu ya. Jadi ukuran pada peta dengan ukuran sebenarnya. Jadi pada peta dibanding dengan sebenarnya gitu. Ya, teman-teman ya. Nah, jadi misalkan nih ada skala 1:1.000.000. Itu berarti 1 cm pada gambar mewakili 1.000.000 cm. Nah, jadi misalkan ada gambar segi gini ya. Ini 2 di sini 5. Jadi 2 cm pada gambar ini mewakili 2.000.000 cm pada ukuran sebenarnya jika menggunakan skala 1:100. Nah, kayak gitu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Menentukan skala. Jadi untuk menentukan skala itu gampang saja. Jarak pada peta, jarak pada peta itu sentimeter ya satuannya. Kemudian jarak sebenarnya itu kilometer kan, kalau di jarak sebenarnya kilometer kan. Nah, misalkan nih, ada kota A dan kota B, ada kota A dan kota B pada peta. Jaraknya adalah 10 cm. A dan B itu 10 cm. Nah, sebenarnya adalah realnya itu 500 km. Maka skala yang digunakan pada peta adalah, tinggal kita buat jarak pada peta berapa? 10 cm. Kemudian per berapa? 500 km. 500 kilometer. Maka satuannya harus sama ya, diubah dulu kilometernya ke cm. Berarti 10 cm per 500 km ini berapa sentimeter? Berarti 500 ini 500 saya kali 100.000. Kan kalau 1 kilometer sama dengan 100.000 meter ya, 1000 meter. Sementara 1 meter sama dengan 100 sentimeter. Nah, berarti tinggal ditambah nol jadi 100.000 ya. Nah, jadi nolnya adalah 500 tambah nolnya 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Titik, titik. Makanya 50 juta sentimeter. Sederhanakan kita coret nolnya 1, coret nolnya 1, hingga skalanya itu 1:5. Nolnya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1:5 juta. Skalanya 1:5 juta berarti 1 cm pada gambar mewakili 5 juta cm pada jarak sebenarnya kayak gitu. Oke. Kemudian menentukan jarak sebenarnya. Jarak pada peta dibagi skala gitu ya. Misalkan nih, ini secara umum rumusnya kayak gini, menentukan jarak sebenarnya. Jarak pada peta dibagi dengan skala. Pada sebuah peta berskala 1:2 juta, jarak dua kota 5 cm. Ini ada kota A, kota B. Pada peta itu 5 cm. Jarak sebenarnya berapa? Nah, berdasarkan rumus yang ada berarti jarak pada peta per skala ya. Jadi jarak pada peta itu berapa? 5 cm dibagi skalanya berapa? 1:2 juta. Atau 5 cm per 1/2 juta. Ini ya teman-teman. Nah, atau lebih gampangnya, maka dikalikan saja 5 cm ini dikalikan dengan 2 juta. Nah, dapatnya 10 juta ya. Ini 10 juta. Nah, 10 juta cm ini dibagi diubah ke dalam kilometer. Kan ini ada begini ya. km, km, dm, m ya. Kemudian habis meter itu de, desimeter, kemudian sentimeter gitu ya teman-teman ya. Pokoknya ada itu. Pokoknya kan tadi sudah 1 kilometer itu sama dengan 100.000 centimeter. Nah, kalau kita punya 2 juta, berarti 2 juta ini dibagi dengan 100.000. 20 ini ya,
10 juta ini, 10 juta saya bagi dengan berapa? Saya mau ubah ke sentimeter toh, saya ubah ke kilometer jarak sebenarnya kan, maka saya bagi dengan 100.000, 100.000. Saya coret 1, 1, 3, 3, saya coret lagi, maka dapatnya 100 kilometer. Jadi, kalau pada petanya 5 sentimeter, maka jarak sebenarnya adalah 100 kilometer dengan skala 1/2 juta ini teman-teman, 1/2 juta. Oke, itu skala ya teman-teman. Nah, jarak pada peta, jadi skala dikali jarak sebenarnya. Nah, jika seorang penjelajah menempuh lintasan sejauh 500 meter, 500 meter, jika jarak tersebut diamati pada peta dengan skala 1/30.000, skalanya 1/30.000. Maka jarak lintasan pada peta berapa ya teman-teman? Nah, jadi 1/30.000 dikali dengan 500 tadi ya, 500 meter. Atau 500 meter ini kita ubah ke sentimeter. Boleh juga. Ya teman-teman. Hingga hasilnya ini 1,7 cm. Oke, itu skala secara sederhana. Nah, sekarang kita pada perbandingan. Pada perbandingan, jika dua besaran dibandingkan, misalnya A banding B, dibandingkan, maka semakin besar nilai A, maka semakin besar pula nilai B. Begitupun sebaliknya. Jadi mirip pecahan ya teman-teman. Kan misalkan A banding B, itu boleh ditulis menjadi A per B. Ya. Jadi kalau A per B, misalkan A-nya ini saya kali dengan 2, maka jadi 2A kan gitu. Maka yang di bawah juga menjadi harus dikali dengan 2, berarti 2B. Ya. Contoh sederhananya lagi, misalkan 2/3. Kemudian kalau mau yang kita perbesar perbandingannya, kalau misalkan yang di atas saya kali dengan 4, berarti 8. Yang di bawah juga harus dikali dengan 4. Lakukannya sama 4 kali 3, 12. 12. Jadi 8/12 atau 8/12. Nah, seperti itu. Seperti itu bentuk sederhananya perbandingan. Nah, sekarang kita coba bahas contoh soal ini perbandingan. Seorang penjahit bisa menyelesaikan 8 potong baju jahitannya dalam waktu 2 hari ya teman-teman. Nah, jika ada 24 baju, maka penjahit tersebut menyelesaikan dalam waktu berapa, kan gitu ya. Jadi ini kalau dapat soal seperti ini teman-teman tidak usah langsung bingung, teman-teman langsung saja buat atau diubah ke dalam model matematika. Jadi gampang aja kan, 8 potong baju berarti 8 baju itu sama dengan berapa? 2 hari. Sang penjahit bisa menyelesaikan 8 potong baju dalam waktu 2 hari. 2 hari. Nah, jika baju yang harus dijahit atau yang dibuat itu adalah 24 baju, maka waktunya berapa? X hari. Ini kan berarti harinya harus bertambah ya teman-teman. Kalau 8 baju aja 2 hari, berarti kalau 24 baju, maka harinya akan lebih banyak kan gitu. Kalau dapat begini nih, ini konsepnya kali silang teman-teman, kali silang. Ini. Jadi 8x hari sama dengan 24 kali 2. Itu ya teman-teman. Maka X harinya itu sama dengan 24 kali 2 per 8. Nah, 24 bagi 8 kan 3. 3 kali 2, 6. Maka jawabannya adalah 6. Nah, jadi kalau dia ini namanya perbandingan senilai. Kalau perbandingan senilai gampang aja kali silang. Jadi saya ulang kembali, teman-teman langsung buat saja secara sederhana. Buat sederhana model matematikanya atau diubah dalam bentuk kalimat matematika dari soal yang ada. Yang pertama adalah 8 potong baju dalam waktu 2 hari. Berarti 8 baju 8B, 8 baju sama dengan 2 hari. Nah, kalau misalkan 24 baju itu X hari kan begitu. Nah, supaya teman-teman menghitungnya mudah, abaikan aja B-nya ini abaikan aja. Harinya juga abaikan. Yang jelas yang X ini kita mau cari tahu, jadi persamaannya menjadi 8 sama dengan 2, kemudian 24 sama dengan X. Nah, itu kalau dia perbandingan senilai, saya silang begini kalinya. Jadi 8 kali X itu 8X itu sama dengan 2 kali 24. 2 kali 24. Nah, X sama dengan 2 kali 24 itu 48
per 8, X sama dengan 6, kan gitu. Mudah ya teman-teman? Itu namanya perbandingan senilai. Sekarang kita bahas perbandingan terbalik, perbandingan yang berbalik nilai. Nah, berbeda dengan perbandingan senilai, pada perbandingan berbalik itu jika dua besar yang dibandingkan, A dan B dibandingkan, jika nilai A semakin besar, A-nya semakin besar, maka B-nya semakin kecil gitu ya teman-teman, karena berbalik nilai. Begitu juga sebaliknya, kalau A-nya semakin kecil, maka B-nya semakin besar. Jadi berbanding terbalik. Nah gitu. Contoh soalnya, 20 ekor ayam bisa menghabiskan 6 karung pakan dalam seminggu. Jika banyak ayam menjadi 28 ekor, berapa lama ayam tersebut menghabiskan 6 karung pakan? Nah, 6 karung pakannya kan sama nih, tinggal yang mau dicarikan itu, waktunya kan berapa hari habis kan. Nah, kita buat saja 20 ayam, 20 A itu bisa menghabiskan sama dengan seminggu atau 7 hari, 7 hari. Nah, kalau banyaknya ayam menjadi 28 ayam itu berapa hari, X hari. Nah, gitu ya. Kan ini kalau 20 ayam aja 7 hari habis, kalau 28 ayam berarti harinya semakin sedikit kan. Yang ininya naik, ininya menjadi sedikit, ininya naik kan gitu, berbanding terbalik. Nah, kalau begini kali sejajar. Jadi 28 X sama dengan 20 kali 7. Maka X-nya sama dengan 20 kali 7 per 28. X-nya sama dengan 5. Kan gitu ya, teman-teman. Nah, 7 sebagi 7 dapat 1, 28 sebagi 7 dapat 4. 4 dibagi 20 dibagi 4 dapatnya 5. X-nya sama dengan 5. Nah, jadi yang dibutuhkan 28 ekor ayam untuk menghabiskan 6 karung pakan adalah 5 hari. Jadi konsepnya begini, kalau berbanding nilai kalinya sejajar, kalau perbandingan senilai kali silang. Kalau dia terbalik berarti sejajar, kalau kali silang itu berarti yang senilai. Ya, gampang sekali teman-teman ya. Itu aja konsepnya. Oke, menghitung untung dan rugi. Nah, harga pembelian adalah harga barang yang dibeli. Harga penjualan adalah harga barang yang dijual. Untung terjadi jika penjualan lebih besar dari pembelian. Nah, sederhananya seperti itu ya teman-teman. Contohnya nih, Tina membeli 2 lusin aksesoris jilbab seharga 48.000. Nah, kemudian menjualnya 2.500 per buah. Berapa keuntungan Tina? Berarti harga belinya kan 24 aksesoris itu 48.000, berarti 2 lusin ya, 24. Nah, harga jual 24 itu berarti 2.500 kali 24, jadinya 60.000. Ada selisih antara 48 dan 60.000, selisihnya adalah 12.000. Nah, itulah secara sederhana untung dan rugi ya teman-teman. Nah, kita akan coba bahas contoh-contoh soalnya supaya lebih matang lagi pada soal-soal cerita ini. Kita jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.